Hai, perkenalkan nama saya Euni Majore dengan NIM 220711010674. Saat ini saya akan membawakan materi mengenai perbandingan hak atas tanah menurut hukum adat dan hukum nasional. Kita masuk dalam latar belakang. Sejak zaman dahulu, masyarakat adat Indonesia memandang tanah sebagai bagian dari kehidupan komunal yang memiliki nilai spiritual dan diwariskan secara turun-temurun. Tanah dalam hukum adat dikelola bersama melalui sistem hak ulayat, di mana masyarakat adat memiliki kewenangan penuh untuk mengatur pemanfaatan dan pelestarian tanah berdasarkan adat dan norma yang berlaku dalam komunitas mereka. Hak individu atas tanah dalam konteks ini hanya sebatas hak garap atau hak pakai, bukan hak kepemilikan penuh seperti yang dikenal dalam hukum nasional. Nah, ketika Belanda datang dan menerapkan sistem hukum kolonial, konsep kepemilikan tanah mengalami pergeseran dengan diperkenalkannya agraris wet pada tahun 1870, yang menandai awal mula diperkenalkannya konsep kepemilikan individu di bawah hukum Eropa. Tanah-tanah adat yang sebelumnya dikelola oleh masyarakat kemudian beralih menjadi hak milik individu dengan kepastian hukum berupa sertifikat. Nah, setelah Indonesia merdeka, pemerintah pun menyusun Undang-Undang Pokok Agraria atau biasa disebut dengan UUPA tahun 1960 yang mencoba mengakomodasi keberadaan hukum adat sekaligus membangun sistem hukum nasional yang seragam. Rumusan masalah di sini terdapat dua pokok rumusan masalah yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, bagaimana konsep dasar hak milik dalam hukum adat dan bagaimana konsep dasar hak milik dalam hukum nasional. Kemudian, rumusan masalah yang kedua, bagaimana perbandingan hak milik dalam hukum adat dan hukum nasional, serta apa yang menjadi sumber konflik hak milik atas tanah menurut hukum adat dan hukum nasional di Indonesia. Kita masuk dalam pembahasan pertama. A. Konsep dasar hak milik dalam hukum adat dan bagaimana konsep dasar hak milik dalam hukum nasional. Di sini ada beberapa konsep dasar hak milik dalam hukum adat. Di antaranya yang pertama hak milik bersifat kolektif, kemudian hak milik yang terkait dengan tanah dan sumber daya alam. Berikutnya ada hak milik yang berhubungan dengan kewajiban sosial, hak milik sebagai warisan budaya, penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah mufakat, dan yang terakhir perbedaan dengan hukum positif milik dalam hukum nasional. Hak milik atas tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Menurut Pasal 20 Ayat 1 UUPA, hak milik didefinisikan sebagai hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Artinya, hak milik adalah hak atas tanah yang memberikan pemegang hak kekuasaan penuh atas tanah tersebut selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum, seperti karakteristik hak milik, subjek hak milik, objek hak milik, dan pembatasan hak milik. Kemudian, hak milik dalam hukum nasional ini meliputi pengalihan dan pewarisan hak milik, peralihan dan penghapusan hak milik, penyerahan tanah secara sukarela kepada negara, pendaftaran hak milik, sertifikat sebagai bukti hak milik, dan perlindungan hukum bagi hak pemilik. Kemudian pembahasan yang kedua, perbandingan hak milik dalam hukum adat dan hukum nasional, serta apa yang menjadi sumber konflik hak milik atas tanah menurut hukum adat dan hukum nasional di Indonesia. Perbandingan antara hak milik dalam kedua sistem hukum tersebut ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, konsep kepemilikan, kedua, status dan pengakuan hak, ketiga, pemanfaatan dan pengalian hak, kemudian yang terakhir, konflik dan integrasi kedua sistem.